Kasian, doa Rizik hari ini berbalik menimpanya, ditulis oleh Argo Javiras di siwar.com. Nasib apes nan sial hari ini kembali dipanen oleh Imam Besar Baliho Mr. Rizik Pertamburan. Hari ini dia belum bisa menghirup udara bebas keluar dari penjara. Mantan pedagang parfum di Tanah Abang yang katanya pernah diundang Raja Salman itu tetap harus menjalani penahanan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi selama 30 hari ke depan. Pengacaranya pun termehong-mehong saat mendapat kabar yang tidak sedap yang melipir ke kupingnya. Sembari memikirkan fee-nya yang belum cair, barangkali sungguh zalim, umpatnya sambil ngedumel. Masa penahanan Rizik dalam pusaran kasus kerumunan Petamburan dan Mega Mendung memang sudah habis masa penahanannya dan bebas hari ini. Namun apes nian, The King of Baliho itu harus kembali menjalani isoman. Menjalani penahanan selama 30 hari ke depan untuk kasus swab palsu Rumah Sakit Umi. Doanya yang dulu terlontar dari mulut kotornya itu kini dihajar balik oleh karma yang menimpanya. Bikin susah hidupnya, seratkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang soleh dan solehah, hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah setiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Dan hari ini Imam Besar Baliho kena karma di bagian yang ini. Hidupnya hancur-hancuran, gak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Ingin saya katakan mampus tapi tidak boleh, makanya jangan umbar doa sembarangan di muka umum. Entah kenapa kaum Bani Onta suka banget umbar doa sembarangan di depan publik. Dulu juga Tifatul Sembiring pernah ngucapin doa yang sembarangan pula. Berilah petunjuk kepada Presiden Bapak Joko Widodo. Gemukkanlah badan beliau karena kini terlihat makin kurus. Begitu doa Tifatul Sembiring dalam sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2017 yang lalu. Doa Tifatul Sembiring itu tidak lebih tidak kurang sama persis dengan doa seorang suami yang istrinya wajahnya merongos, lalu minta Allah mencantikkan wajah istrinya agar cantik seperti Julia Roberts. Masih dalam momen yang sama saat sidang paripurna itu, politikus Partai Gerindra M. Syafi'i juga mengumbar doa ngaco yang sembarangan. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, dan seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Tak ketinggalan pula doa mak lampir Nino Warisman yang juga diumbarnya secara sembarangan di muka umum pakai acara ngancam Allah segala, awas jangan sampai Prabowo Subianto tidak menang Pilpres 2019. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah, kami khawatir ya Allah, tak ada lagi yang menyembahmu. Begitu bunyi doa si nenek sihir ini. Begitulah kura-kura ciri khas doa orang munafik. Berdoa hanya untuk memuaskan nafsu syahwat duniawi belaka. Allah dijadikan sasaran tembak demi kepentingan mereka. Model-model macam mereka ini sesungguhnya adalah reinkarnasi dari Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun Madinah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Yang namanya doa tuh ya bukanlah sarana untuk memaksakan kehendak dan ego manusia kepada Allah. Akan tetapi doa adalah jalur komunikasi kepada Allah sebagai otoritas yang suci terkait ketulusan dan kesungguhan, bukan untuk menghujat orang melalui doa. Rizik, Tifatul, Syafi'i, dan Nino ini telah mempermainkan Allah yang maha suci dalam momen doa yang seharusnya sakral hanya demi kepentingan hasrat politik duniawi mereka. Doa para munafikun dengan ciri-ciri nifak amali adalah kebohongan yang absolut jika berbicara tidak akan didengar Allah. Sebab sesungguhnya orang-orang munafik itu atau ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Wahai Allah, bersihkanlah hatiku dari nifak, atau bersihkanlah amalku dari riya, bersihkanlah lisanku dari dusta, bersihkanlah mataku dari pengkhianatan. Sesungguhnya engkau mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Hadis riwayat Hakim, Al-Khatib, Ad-Dailami. Kura-kura begitu. Mantap, Risma mulai bongkar semuanya.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku mendapatkan tekanan usai dirinya membongkar adanya 21 juta data ganda penerima bantuan sosial atau Bansos Kementerian Sosial. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja antara Kemensos dengan Komisi 8 DPR RI pada Kamis 3 Juni kemarin. Di hadapan anggota dan pimpinan Komisi 7 DPR RI, Bu Risma mengaku telah melaporkan masalah data ganda tersebut ke Presiden Joko Widodo. Terlebih dahulu sebelum akhirnya ia berani merilis data ganda itu. Merespon hal tersebut, Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menanyakan siapa pihak yang menekan Risma mengenai penghapusan 21 juta data ganda tersebut. Yandri lantas mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan amanah dari masyarakat. Menurutnya, anggota DPR merasa tertuduh atas keberadaan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut. Saat Yandri mencoba memancing Ibu Risma, Mensos Risma mengatakan kalau dirinya tidak menyebut seperti yang dimaksudkan. Dari kalimat tersebut saja kita dapat simpulkan, bahwasanya Bu Risma ingin memberi pesan kuat kepada orang atau pihak-pihak yang menekannya jika siwar yang dia terima sudah berada di tangan sang presiden. Nah, sekarang bola liar berada di tangan Presiden Jokowi. Apakah orang yang menekan itu masih dalam bentuk semacam ancaman atau suruhan? Masih misterius bagi publik. Bu Risma adalah tipikal pejabat yang bekerja lurus apa adanya. Makanya tidak mengherankan jika yang bersangkutan sejak pertama memimpin Kemensos banyak yang tidak senang. Dia jelas bukan jenis pemimpin yang bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang menyeleweng dari aturan. Sebelumnya, diketahui pada bulan April lalu, Kementerian Sosial memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal. Dalam proses itu, sekitar 21 juta data ganda penerima bansos dihapus. Mensos Risma mengaku telah berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung hingga kepolisian dalam menghapus jutaan data ganda tersebut. Saat ini yang dihadapi Mensos Risma bukanlah mafia birokrasi kelas daerah, seperti yang dihadapinya saat ia menjabat sebagai wali kota Surabaya. Tapi, mafia kelas atas dan area kerja Mensos Risma juga tidak seluas saat dia jadi wali kota. Namun Indonesia sudah pasti tantangannya jauh lebih besar. Untungnya, era Mensos Risma bantuan uang berupa nilai tunai yang semula disalurkan melalui jalur birokrasi yang rawan bocor, sekarang sudah langsung ditransfer ke penerima atau masyarakat melalui rekening masing-masing. Selain itu, sejak bulan April lalu masyarakat dapat melihat secara transparan penerima bantuan sosial dari pemerintah, yang mana data tersebut dapat diakses oleh siapapun melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Kita tahu bahwa belum lama ini terjadi kasus korupsi yang besar di tubuh Kemensos terkait bantuan sosial, di mana mantan Mensos Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka kasus suap bansos COVID-19. Juliari diduga menerima uang suap sebesar 17 miliar rupiah. Pantas saja, di masa awal jabatannya menggantikan Juliari Batubara, Mensos Risma bahkan mengaku kaget dengan nilai anggaran di Kementerian Sosial yang menurutnya amat sangat besar. Maka dari itu, Mensos Risma meminta jajaran Kemensos untuk lebih berhati-hati soal anggaran. Terobosan buatan Mensos Risma dapat dikatakan cukup baik, namun tetap saja ia dan jajarannya harus bekerja ekstra menyelesaikan banyak PR lama. Dan semoga dengan rencana-rencana baru ini, tujuan yang hendak disasar oleh Kemensos dapat tercapai dan bantuan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.